You're the snake. Halo, apa kabar semua? Semoga kalian sehat. Kali ini saya akan menceritakan sebuah alur film yang berjudul Breakout. Film ini bercerita tentang anggota pasukan khusus yang rela mati-matian demi menyelamatkan anaknya dari tangan teroris kejam. Oke, tanpa berlama-lama kita gaskeun saja ke ceritanya. Di awal film kita akan diperlihatkan dengan satu mobil perampok yang baru saja kabur dengan membawa uang dan emas hasil rampokan. Diberitahu kalau si perampok ini bernama Vincent dan satu orang temannya yang berambut kribo. Di tengah pelariannya, Vincent harus dikejar oleh satu mobil polisi hingga terjadilah aksi kejar-kejaran. Di sini si Kribo teman Vincent malah sok jagoan dengan menembaki mobil polisi itu. Alhasil si Kribo malah balik tertembak yang membuatnya terluka parah. Vincent yang tak terima temannya ditembak, ia pun nekat memberhentikan mobil lalu balik menyerang polisi itu dari jarak dekat. Dalam aksi baku tembak ini, Vincent dapat menghabisi polisi tersebut. Namun sayang sekali para polisi lain keburu datang dan langsung menangkap Vincent. Akibat kejadian itu, Vincent harus mendapat hukuman penjara selama 20 tahun. Adegan berpindah ke seorang pria bernama Alex yang kini sedang rebahan di kamar. Tiba-tiba Alex dihubungi oleh rekannya yang mengabarkan kalau putra Alex yang sudah lama ia cari kini berada di penjara. Diberitahu kalau Vincent, pria yang tadi ditangkap polisi, ternyata putranya Alex. Namun hubungan mereka kurang baik, sehingga Vincent memutuskan untuk pergi meninggalkan Alex. Mendengar berita tersebut, dengan sigap Alex langsung mendatangi Vincent di penjara. Setibanya di penjara, Alex merasa ada yang janggal karena para penjaga seperti orang-orang asing. To the desk. Yang padahal sebelumnya Alex sudah kenal dengan para penjaga penjara karena ternyata Alex merupakan mantan pasukan khusus. Di sini Alex bertanya kepada satu penjaga apakah dia anak baru. Si penjaga menjawab tidak dan ia beralasan sudah lama tugas di sini. Tentu hal tersebut membuat Alex jadi semakin curiga. Namun ia mencoba tidak peduli karena tujuannya datang ke sana adalah membesuk Vincent putranya. Ketika bertemu, terlihat Alex yang begitu rindu dan sangat menyayangi Vincent, mengingat mereka sudah lama tidak bertemu. Namun sayangnya Vincent malah mengusir Alex karena ia sudah tidak ingin bertemu lagi dengan ayahnya. Bahkan selama ini Vincent sudah menganggap Alex tiada. I just want to hear your side of the story. Sebagai seorang ayah yang baik, Alex terus bersabar dan berjanji kalau dirinya akan segera mengeluarkan Vincent dari penjara ini. Terungkap fakta, semenjak kematian ibunya, Vincent jadi membenci Alex. Karena ia menganggap kalau Alex tidak memperdulikan mereka. Yang padahal Alex sendiri sibuk bertugas. Karena ia merupakan anggota pasukan khusus yang selalu ditugaskan di negara-negara konflik seperti Afghanistan dan yang lainnya.
Setelah itu, Alex pergi ke toilet penjara untuk buang air kecil dan membasuh mukanya. Di ruangan lain memperlihatkan salah satu napi bernama Max Chandler yang kini akan melakukan persidangan di penjara tersebut. Diberitahu kalau Max ini adalah ketua teroris yang sudah membantai ratusan orang tak bersalah. Ketika persidangan akan dimulai tanpa mereka sadari, ternyata anak buah Max sudah berhasil menyusup ke dalam penjara ini. Karena Max berencana akan melakukan aksi terornya di sini. Para sipir yang ada di ruangan itu juga ternyata anak buah Max. Dan mereka langsung menghabisi semua orang yang ada di ruangan tersebut. Di ruangan lain, anak buah Max juga langsung meledakkan bom. Sehingga terjadi ledakan yang cukup besar. Semua tahanan menjadi kocar-kacir karena mereka mengira itu adalah gempa bumi. Kemudian Max membuat video yang ditunjukkan untuk pemerintah. Di dalam video tersebut, Max mengancam akan menghancurkan seluruh penjara ini jika pemerintah tidak mentransfer uang sebanyak 50 juta dolar. Max juga mengatakan akan menghabisi seluruh sipir dan warga yang sedang membesuk jika dalam waktu 6 jam pemerintah tidak mentransferkan uang tersebut. Berpindah ke Alex yang berhasil selamat dari ledakan tadi dan kini masih berada di toilet. Ketika keluar, Alex berpapasan dengan dua anak buah Max yang menyamar. Namun Alex tetap tenang dan berpura-pura tidak mengetahui apa yang sedang terjadi. Ketika akan pergi, tiba-tiba kedua orang itu menyerang Alex. Untungnya Alex yang merupakan anggota pasukan khusus dengan mudah ia dapat balik menghabisi kedua orang itu. Kemudian Alex pergi menyusuri penjara untuk menyelamatkan Vincent anaknya. Di luar penjara memperlihatkan para polisi yang mulai berdatangan untuk melakukan negosiasi dengan Max si ketua teroris. Keep the department and highway patrol busy. Got a few arrests already. Max sendiri kini mengumpulkan para napi karena ia akan merekrut mereka semua menjadi anak buahnya termasuk Vincent. Dengan kejam, Max juga tiba-tiba menghabisi salah satu napi sebagai ancaman untuk para napi lain jika mereka berani berkhianat. Kemudian Max meminta Vincent agar menunjukkan gudang senjata karena di sini hanya Vincentlah yang mengetahui gudang senjata tersebut. Pada akhirnya Vincent pergi ke ruangan senjata, diikuti oleh tangan kanan Max beserta anak buahnya. Sedangkan Max sendiri dihubungi oleh ketua polisi yang di luar untuk meminta waktu tambahan sebelum mentransfer uangnya. Namun Max yang tidak mau ada waktu tambahan, ia pun menembak beberapa sandera di ruangan bawah. Untuk membuktikan kalau dirinya sedang tidak main-main. Berpindah ke Alex yang kini menghubungi si ketua polisi di luar. Di sini Alex meminta si ketua polisi agar tetap tenang dan jangan memberikan apapun kepada Max. Alex berjanji akan membantai mereka semua dengan caranya sendiri. Setelah itu Alex langsung memulai aksinya dengan menghabisi dua anak buah Max yang berpapasan lagi dengannya. Kemudian Alex pergi ke ruangan lain dan menemukan lagi beberapa anak buah Max hingga inilah aksinya.
Sementara itu, Vincent kini sudah berada di gudang senjata bersama tangan kanan Max dan beberapa napi anak buahnya. Setelah mendapatkan semua senjatanya, mereka langsung kembali ke ruangan Max. Di sisi lain, memperlihatkan Alex yang kini bertemu dengan para napi anak buah Max. Mau tidak mau, Alex harus melawan mereka semua, hingga terjadi lagi pertempuran. Berpindah ke Vincent yang kini sudah bersama Max. Di sini Max memuji keberanian Vincent yang dari tadi terlihat sangat tenang. Kemudian Max mendapat informasi kalau beberapa anak buahnya kini telah tewas. Dengan cepat Max menghubungi si ketua polisi karena ia mengira kalau kematian beberapa anak buahnya dilakukan oleh para polisi. Max mengancam akan segera menghancurkan penjara ini jika para polisi itu tidak pergi dari penjara tersebut. Setelah itu si ketua polisi menghubungi Alex, lalu memintanya agar berhenti membrutal. Karena ia tahu kalau yang membantai anak buah Max adalah Alex. Namun Alex tidak akan berhenti sebelum ia membawa Vincent pergi dari penjara ini. Listen, you gotta do me another favor. Di waktu yang sama, Max mengumpulkan semua anak buahnya yang tersisa. Lalu akan memberikan mereka hadiah $1 juta bagi siapa saja yang bisa menghabisi orang yang telah menyusup ke penjara ini. Pada akhirnya semua anak buah Max berpencar untuk mencari Alex termasuk Vincent. Bring him to me. Berpindah ke Alex yang kini baru menemukan ruangan Sandra. Dan ternyata semua Sandra itu telah dihabisi. Alex pun langsung memberitahu si ketua polisi kalau semua Sandra sudah dihabisi. Jadi percuma jika mereka berhenti melawan. Setelah itu ketika Alex akan keluar dari ruangan, ia harus berhadapan dengan anak buah Max yang berbadan besar. Hingga pertarungan pun tak terhindarkan. Pada akhirnya Alex berhasil menghabisi orang tersebut. Kemudian Alex bertemu dengan Vincent dan Alex langsung mengajaknya untuk pergi. Namun Vincent yang sudah termakan hasutan Max, ia pun lebih memilih untuk bergabung dengan teroris itu. Vincent juga sampai menembaki kaki Alex lalu meminta Alex untuk pergi dari sana. Setelah Vincent pergi, terlihat Alex yang langsung mengobati kakinya. Karena ia tak akan membiarkan Vincent bergabung dengan kelompok Max. Di waktu yang sama, tiba-tiba Max menghubungi Alex menggunakan radio HT. Di sini Max telah mengetahui kalau penyusup itu adalah Alex, bukanlah para polisi. Max meminta Alex agar pergi saja karena jika ia sampai tertangkap, maka Max tidak akan segan-segan untuk menghabisi Alex. Mendengar hal tersebut, Alex malah balik menantang Max dengan mengatakan kalau cecunguk seperti Max bukanlah lawan yang berat bagi Alex. Setelah itu, Alex dihubungi oleh si ketua polisi untuk memberitahunya kalau bantuan tim SWAT akan segera datang. Alex pun meminta agar tim SWAT itu tidak melukai Vincent yang merupakan anak Alex. Namun si ketua polisi menjawab kalau tim SWAT akan random menembak siapa saja yang menjadi bagian dari komplotan Max. Pada akhirnya mau tidak mau Alex harus terlebih dulu membawa Vincent pergi sebelum tim SWAT menemukannya. Kemudian Alex harus berhadapan lagi dengan anak buah Max hingga terjadi lagi aksi tembak-tembakan. Setelah itu Alex harus berhadapan dengan si tangan kanan Max yang terlihat sangat menyeramkan.
Meskipun dengan kondisi kaki terluka, Alex tidak takut sama sekali hingga pertarungan pun terjadi. You're the snake. Di tengah pertarungan, Alex sempat kewalahan karena kondisinya yang sudah kelelahan. Namun dengan sekuat tenaga, Alex mencoba bangkit lalu berhasil menghabisi si tangan kanan Max. Di sisi lain memperlihatkan Max yang kini mendapat kabar kalau jemputan helikopter sebentar lagi akan tiba di atap gedung penjara ini. Kemudian Max mengajak Vincent karena ia akan menjadikan Vincent sebagai tangan kanan barunya. Namun ketika sampai di atap, tiba-tiba Max menodong Vincent karena sebenarnya Max sudah mengetahui kalau penyusup yang membantai semua anak buahnya adalah ayah Vincent, yaitu Alex. Di sini Vincent mengatakan meskipun Alex ayahnya, namun Vincent sudah tidak peduli dan ia sangat membencinya. Pada akhirnya Max percaya, namun tiba-tiba Alex datang hingga mereka saling nodong. Di sini Alex hanya meminta Vincent dan setelah itu Alex berjanji akan pergi. Namun Max yang tidak mau menyerahkan Vincent, ia pun malah menembak Alex sampai membuatnya tersungkur. Melihat ayahnya yang sudah tak berdaya, seketika Vincent pun tak tega dan langsung merangkul Alex. Di sini Alex mengatakan kalau ia sangat menyayangi Vincent. Bahkan Alex rela mengorbankan nyawanya hanya untuk Vincent. Pada akhirnya Vincent pun tersadar dan ia langsung mengarahkan senjata di tangan Alex kepada Max hingga inilah yang terjadi. Kemudian Vincent membawa Alex yang terluka untuk keluar dari penjara itu. Terlihat si ketua polisi dan tim SWAT yang juga tidak berani menangkap Vincent karena mereka dianggap sebagai pahlawan yang berhasil menghabisi teroris, yaitu Max. Kemudian film pun tamat. Kisah yang mungkin dapat kita ambil dari film ini adalah jangan pernah membenci orang tuamu selagi masih ada. Karena seburuk-buruknya orang tua, mereka pasti akan rela berkorban apapun hanya demi untuk anaknya. Terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Semoga kalian dan keluarga diberi kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Salam untuk semuanya dari Hampura Film.